Hai, ini adalah video edukasi ekologi dari kelompok kami. Berbicara tentang ekologi, ekologi itu apa ya? Hmm, mungkin lingkungan, mungkin juga interaksi. Ya, benar. Ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari interaksi organisme dengan lingkungannya. Salah satu pendukung ekologi yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama, serta memiliki kemampuan berinteraksi di antara sesamanya. Salah satu contoh populasi seperti pada sekumpulan semut. Semut itu merupakan serangga yang sebagian besar hidup di kawasan tropik. Semut merupakan hewan berkoloni dengan anggota koloni yang terbagi ke dalam semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Satu dari sekumpulan atau koloni semut dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Semut dapat berinteraksi dengan berbagai tanaman menunjukkan hubungan timbal balik yang besar. Semut tidak hanya memberi pupuk tanaman dengan nutrisi penting, tetapi kadang juga berfungsi sebagai penyerbuk dengan cara memindahkan bibit dari dekat tanaman induk ke tanaman yang baru. Setelah kawan saya Dedi menjelaskan tentang populasi semut dan ekologi, saya akan menjelaskan ekosistem yang saya amati di sekitar rumah saya, yaitu di daerah Sipin. Saya akan menjelaskan tentang populasi belalang dan individu belalang. Belalang itu adalah belalang kayu. Kita cari belalang kayu. Saya mendapatkannya. Ini dia. Belalang merupakan bahan pangan dengan kandungan protein yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari udang windu. Sama seperti ikan, belalang juga halal dimakan walaupun telah mati. Salah satu belalang yang paling tinggi proteinnya adalah belalang kayu ini. Namanya saja yang belalang kayu, tapi belalang ini tetap makan rumput. Belalang kayu atau nama latinnya yaitu Phalaenga nigricornis, termasuk dalam ordo Orthoptera dengan famili Acrididae. Belalang ini menyukai rumput yang seperti kacang. Oke, saya akan menunjukkan rumput itu. Ini adalah rumputnya. Bolong-bolong ini habis dimakan belalang. Saya belum tahu spesies rumput ini adalah spesies apa. Yang jelas belalang sangat menyukai ini. Dan rumput ini juga pasti mengandung protein yang tinggi, karena belalang juga mengandung protein tinggi. Jelas sumber pakannya juga mengandung protein tinggi. Kita akan cari belalang yang ada di sekitar rumput ini. Saya menemukannya. Ini dia. Ini juga belalang kayu. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi belalang kayu. Kenapa di sini sangat banyak belalang? Karena lingkungan di sini sangat asri dan lembab. Belalang suka menyukai lingkungan yang lembab dan terlindungi. Dan belalang juga akan berlindung di pohon-pohon talas. Saya menemukan belalang kayu lagi. Ini dia. Dia terbang. Belalang meletakkan telurnya dalam pasir. Di sini ada pasir dan belalang juga menyukai pasir yang lembab. Di bawah sini terdapat banyak pasir karena ini daerah perbukitan.
saya akan menjelaskan tentang cara berternak belalang. Saya telah mencobanya. Media yang digunakan yaitu toples besar. Toples itu diisi dengan pasir sedalam 5-7 cm. Belalang akan meletakkan telurnya pada pasir tersebut. Ini belalang kayu. Lalu dalam toples diisi sumber pakan yaitu rumput hijau. Bisa juga rumput monokotil yang seperti jagung. Belalang sangat menyukai rumput yang mengandung protein tinggi. Setelah itu baru kita letakkan dalam toples tersebut belalang jantan dan betina. Cara membedakan jantan dan betina yaitu dilihat dari ujung ekornya. Bila betina, ujung ekornya akan bercabang. Dan bila jantan, ujung ekornya akan tumpul. Tapi bila masih bingung, kita bisa meletakkan dalam toples itu kurang lebih 10 belalang dengan jenis yang sama, supaya belalang itu dapat bereproduksi. Oh ya, pasirnya juga harus dibasahi, tapi jangan sampai becek supaya belalang mau bertelur. Fase hidup belalang yaitu selama 3 bulan. 1 bulan dan 1 bulannya lagi untuk bereproduksi. Jadi dari telur sampai dewasa dan sampai dia memproduksi anakan lagi, fase hidupnya adalah 3 bulan. Dan setelah itu akan mati dan akan dilanjutkan oleh keturunan selanjutnya. Hasil dari beternak belalang tadi bisa diolah menjadi belalang goreng, dan proteinnya akan meningkat sebanyak 30% sampai 40%. Dan belalang juga bisa dijadikan sebagai tepung belalang. Bagi pemelihara burung kicau, kandungan protein belalang lebih tinggi dari jangkrik. Jadi sangat disarankan untuk menambah makanan burung sebagai extra fooding, yaitu belalang kayu ini. Belalang kayu ini akan membuat burung tetap gacor, sehat, dan bulunya menjadi lebih indah. Karena kandungan kitin dalam belalang cukup tinggi untuk memperindah bulu pada burung. Ini adalah populasi semut rangrang. Terdapat juga kupu-kupu. Di sini lingkungannya masih sangat asri. Satu lagi, saat berternak belalang jangan lupa di toplesnya itu dikasih kapur anti semut. Karena waktu saya mencoba untuk pertama kalinya, belalangnya dirubung semut, jadi bisa mati. Itu saja video edukasi dari tim kami, Andri dan Dedi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Siap. Karena matahari akan segera terbenam, jadi kami akhiri video kami. Kami mau menikmati sunset dulu. Sekian, terima kasih. Make the ground shake.